Assalamualaikum, halo semua. Selamat datang di podcast Biotek Talk. Podcastnya Himpunan Mahasiswa Bioteknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dania Jasmine Arahim. Dan aku Nur Laila. Kita di sini selaku host podcast Biotek Talk. Pada episode kali ini merupakan episode ke-8 Biotek Talk yang berjudul Mengenal Lebih Dekat dengan salah satu bidang penelitian di bidang bioteknologi, yaitu biologi molekuler. Kali ini kita kedatangan narasumber dari alumni Bioteknologi UAI angkatan 2016 nih, yaitu Bang Botista Agung Marianto SSI. Halo Bang Boti, gimana kabarnya hari Halo ini? semua, Alhamdulillah baik. Gimana nih podcast kita kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bang. Alhamdulillah nih kita dapat kabar baik. Semoga kita dan semua yang dengerin podcast ini juga diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini. Amin, amin, amin. Amin, amin. Di podcast kali ini kita mau sharing-sharing nih Bang mengenai salah satu penelitian di bioteknologi, yaitu biologi molekuler. Oke, boleh. Bang Botis adalah salah satu alumni yang menekuni penelitian di bidang biologi molekuler. Beliau juga bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai R&D Scientist. Oh iya, Bang Buti juga mengembangkan penelitian tentang beberapa gen yang memiliki andil dalam resistensi obat kanker pada pasien loh. Wah, keren banget sih Bang Boti, dan pastinya menarik banget topik kita yang akan dibahas hari ini. Mungkin daripada pendengar podcast kita ada yang berencana melakukan penelitian di bidang biologi molekuler, maka dari itu simak yuk pembahasan kita pada episode kali ini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Bang, aku dan Lala serta para pendengar podcast kita mau tahu nih, apa sih kesibukan Bang Boti sehari-hari? Mungkin kalau dari gue sendiri ya, karena kan di sini gue baru bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais kurang lebih belum setahun, kurang lebih 7 bulan. Jadi di sini pun gue juga masih dikasih tanggung jawab yang besar di penelitian yang ada di RSKD sendiri. Jadi gue di sini tuh kesibukan gue hari-hari adalah membantu proyek-proyek dan penelitian-penelitian dari dokter, dari senior-senior biolog-biolog yang ada di RSKD, ya untuk menjalankan penelitiannya. Untuk sekarang sih fokusnya itu sekarang lagi mencari penelitian yang emang lebih ke resistensi obat pada penyakit kanker darah ya. Itu karena kan Indonesia cukup banyak. Kita juga mengumpulkan beberapa sampel-sampel yang akan diteliti nanti secara bioinformatika, khususnya di 4 kanker, yaitu kanker paru, kanker ovarium, kanker payudara, sama kanker usus. Sekarang sih masih tahap pengumpulan ya, jadi saya dan nuansa yang baru ini masih kumpulin. Rencananya awal tahun 2023 nanti kita udah mulai lakuin sequencing atau analisis bioinformatika. Jauh ini sih baru gitu doang. Walaupun kata Bang baru gitu-gitu doang, tapi kayaknya buat aku mungkin udah lumayan sibuk ya Bang. Tapi alhamdulillah nih kita dapat waktu buat berbincang-bincang pada hari ini gitu. Oke, sekarang mungkin masuk ke pertanyaan Bang. Aku mau nanya nih, bagaimana perjalanan Abang sampai bisa melakukan pekerjaan di bidang molekuler? Wah, itu sebenarnya ceritanya kalau diceritain tentang satu pertanyaan ini bisa panjang sendiri, 1 jam sendiri. Cuman gue singkatin aja. Ya awal gue kan bekerja itu di kampus sebagai asprak ya. Itu pekerjaan awal gue, yang bisa dibilang belum secara profesional banget. Dan itu gue menekuni di beberapa mata kuliah yang emang hubungannya ada biologi molekulernya. Lalu skripsi gue juga berhubungan biologi molekuler yang dibawahin oleh Pak Yunus dan Pak Arif. Lalu setelah itu dengan ya alhamdulillahnya dengan kelancaran yang diberikan oleh Allah SWT, gue akhirnya diberikan kesempatan untuk jadi asisten laboratorium waktu itu, magang doang sih, freelance di kampus untuk ngebantu beberapa penelitian dosen. Dan di situ pun gue mulai mengenal gimana sih kerja profesi gue kalau misalnya gue jadi menekunin apa yang gue pelajarin khusus biologi molekuler. Itu gambaran awal. Nah setelah itu pun gue akhirnya nyari kerjaan. Karena berhubung gue lulus pas lagi COVID, jadi emang nyari kerjaan itu susah. Awalnya pun gue bekerja di jadi guru gitu, jadi guru bimbel. Ya walaupun bilingual lah ya, seenggaknya itu salah satu, seenggaknya ada masukan waktu itu, pemasukan uang. Tapi gue nggak berhenti di situ, gue tetap cari pekerjaan-pekerjaan yang bisa bisa mengimplementasikan apa yang gue pelajari di kampus gue. Pas
lagi di skripsi khususnya, karena skripsi gue ini kan fokusnya biologi molekuler ya. Jadi akhirnya gue waktu itu alhamdulillah dikasih link untuk daftar di RSKD ini dari dosen kita Bu Risa, dan alhamdulillah bisa bilang mungkin ada hoki-hoki juga ya, karena dari sekian banyak orang yang daftar itu nggak banyak yang diterima, dan alhamdulillah gue bisa diterima di RSKD. Gambaran luasnya segitu. Wah, menarik banget ya Bang. Kira-kira kenapa nih Bang Boti bisa memutuskan memilih bidang molekuler sebagai objek penelitian dan digeluti sebagai pekerjaan yang sekarang? Wah itu sebenarnya gue sendiri juga bingung ya, karena gini, mungkin kalian juga ngerasain di kampus ya, kan kita kan di bioteknologi ini kan banyak banget bidangnya, dimulai dari molekuler, mikrobiologi, kultur jaringan, itu yang basis lab, masih ada basis lapangan yang kita mungkin konservasi atau mungkin ilmu lingkungan, tuh kan banyak banget ya. Awalnya pun tuh gue juga belum nggak mau fokus ke molekuler banget, gue mau ke kultur jaringan karena menurut gue itu menarik ya, gue mau fokus ke tumbuhan aja. Tapi setelah gue dikasih masukan oleh dosen-dosen kita dan ngelihat emang di dunia ini, khususnya untuk biolog, untuk kita ini nanti kalau kerja atau sudah lanjut S2, emang perkembangan bioteknologi itu lebih ke arah biologi molekuler, dan itu pun nggak cuma di Indonesia juga, di luar negeri gitu. Jadi suatu dunia tuh emang fokus untuk bioteknologi ke sana kan. Jadi ketimbang gue meniti ilmu yang mungkin cukup lama dan cukup berat dan cukup mahal, dibandingkan gue akhirnya nggak pakai banget sih, daripada gue dapat pekerjaan yang mungkin nggak terlalu berkembang, ya udah deh gue sengaja tekunin dan sengaja juga untuk untuk memilih biologi molekuler karena gue rasa potensinya itu banyak banget. Untuk kalian sendiri gimana sih, apa di udah belajar biologi molekuler belum? Kalau saya sendiri sih belum Bang, karena emang kayaknya itu mungkin di semester 5 atau semester 4, saya kurang tahu, saya kan masih semester 3 ya, jadi belum belajar sih Bang. Iya. Oke, masuk akal. Nah, kalian akan ngerasain yang namanya itu biologi molekuler. Molekuler itu emang rumit ya, itu bisa bilang sangat rumit. Awalnya pun gue belajar dengan Kak Yunus tuh pusing, karena itu mungkin tingkat lanjut dari mata kuliah genetika yang lebih detail, lebih banyak hafalannya. Banyak orang yang nggak survive dan nggak suka gitu, karena emang itu bisa dibilang sangat amat rumit. Itu pun nanti akan dikembangin lagi di informatika, di apalagi ya di kultur jaringan pun akan pakai juga. Tapi menurut gue, kalaupun kalian emang nggak minat di biologi molekuler, belajar biologi molekuler dasar aja, seenggaknya secara praktikum gitu kalian bisa gunain pipet, mikropipet, kalian bisa gunain centrifuge, PCR, itu udah nilai plus lah nanti kalau misalnya kalian kerja. Jadi kalau gue usah saran nih buat host sama pendengar kita, khususnya nanti kalau ada mahasiswa yang emang mau belajar biologi molekuler, belajar aja, nggak perlu. Kalau emang pengen tekun, alhamdulillah. Kalau nggak pengen tekun, jadiin salah satu kompetensi yang kalian punya gitu. Jangan sampai nggak bisa sama sekali. Karena seenggaknya tuh kalau kalian udah lulus nanti mau nyari kerja, apalagi memang mau ke daerah lab ya, itu harus bisa biologi molekuler dasar gitu. Oke Bang, berarti kalau kayak gitu, kalau kita mau masuk ke dunia pekerjaan molekuler gitu, berarti kita kan harus punya basic ilmu gitu ya Bang, serta mengetahui gitu kira-kira mata kuliah apa nih yang kira-kira ke depannya berkelanjutan dengan molekuler. Ya nggak sih Bang, emang kayak gitu ya? Iya. Terus kalau boleh tahu nih Bang, apa sih kesulitan yang pernah Abang temui gitu selama memilih pekerjaan di bidang molekuler ini? Wah, mungkin kesulitan di biologi molekuler itu ada dua ya. Bisa dibilang ada, kesulitan yang umum yang akan kalian hadapin mau kalian di biologi molekuler, mau di mikrobiologi, mau di lingkungan, itu ada kesulitan umum, ada kesulitan juga yang mungkin spesifik di biologi molekuler aja. Kalau yang umum, mungkin kalian akan ngerasain juga pas di praktikum, kalian akan merasakan lagi nanti pas kerja praktek, mungkin ada PKL atau mungkin ada skripsi juga ngerasain. Ya namanya penelitian dan ada percobaan, itu pasti akan ada kegagalan kan. Namanya gagal ya berarti mau kita harus ngulang gitu, dan itu pun gak menjamin kita ngulang cuma sekali. Ngulang tuh bisa sampai 10 kali, 15 kali.
dan itu pun kita nggak tahu karena apa gitu kan, karena kan nggak semua yang kita teliti itu sudah diteliti orang. Kalau di yang gue rasain di sekarang nih, di mana di Litbang Kes RSKD, mungkin akan yang dirasain juga sama teman-teman kita atau alumni kita yang lagi kerjaannya sama kayak gue, nggak cuma di RSKD doang. Kalau di Litbang itu pasti kalian orang itu kan nyari perkembangan, namanya Litbang ya, penelitian pengembangan, berarti kan mencari inovasi baru atau penelitian baru yang belum pernah ada. Otomatis kalau kita mencari sesuatu yang belum pernah diteliti orang, terus ada kesalahan atau ada error, lah kita mau nanya siapa, mau nyari solusi di mana gitu, karena kan itu baru, belum ada pengembangnya. Jadi mau nggak mau kita ya harus ngembangin sendiri, harus nyari solusi sendiri. Ya seenggaknya mungkin kita bisa nanya sama orang yang lebih ahli, seenggaknya mungkin walaupun nggak ngerjain apa yang kita kerjakan, tapi tahulah secara garis besar atau secara lebih kecil daripada kita gitu. Itu sih menurut gue secara umum di bioteknologi, di kita, maksudnya bioteknologi deh, di kita sebagai peneliti, mau kita di biologi kayak mau kita di informatika, mau di mana, pasti akan ngerasain hal seperti itu. Cuman kalau di biologi molekuler doang, itu kesulitan yang gue rasakan itu prosesnya panjang. Karena kan biologi molekuler itu kan kalau yang gue kerjain aja ya, gue kan kerjain ini kan bisa dibilang meneliti resistensi obat kanker gitu kan. Ada orang yang punya kanker dikasih obatnya berhasil, tapi nggak semua. Ada orang yang obatnya itu ternyata nggak, efisiensinya kurang. Kita teliti kenapa, ternyata ada mutasi gen, ternyata ada kelainan gen atau gimana, harus kita teliti. Padahal kita dari awal orang itu kita ambil darahnya, kita isolasi darahnya, isolasi DNA dari darah, terus kita PCR, terus kita sequencing, itu panjang banget. Satu pasien aja tuh bisa sampai sebulan lebih gitu. Sedangkan untuk penelitian itu kan nggak mungkin satu pasien doang, kita butuh paling dikit kan berapa orang, 10 orang gitu. Jadi memang proses penelitian di biologi molekuler itu sangat panjang dan sangat rumit gitu. Karena kan banyak yang gue baru pelajarin yang di kampus nggak ada di tempat kerja, pasti kan orang gitu ya. Di kampus cuma belajar PCR, elektroforesis, ini, itu. Tapi kan kalau tempat kerja nggak cuma gitu, kita belajar menggunakan sequencing, kita menggunakan ngitung cell counter dan lain-lain, itu banyak banget. Jadi kalau menurut gue kesulitan yang sekarang gue hadapin di bidang biologi molekuler itu prosesnya panjang dan sangat rumit gitu. Cuman gue yakin siapapun itu, maupun gue atau orang-orang yang melihat, ya pasti bisa gitu. Menurut gue sih itu. Oke Bang, menarik banget sih dari cerita Abang tentang biologi molekuler. Mungkin itu bisa buat kita pertimbangan ke depannya biar bisa ambil juga biologi molekuler gitu ya. Mungkin dari Abang kira-kira bagaimana nih dan sejauh mana peran dari pekerjaan di bidang biologi molekuler di Indonesia seperti yang sedang Abang jalanin? Waduh, ini pertanyaannya ngundang orang sombong ya. Jadi ya gimana ya? Oke, gue mungkin gak akan ketimbang daripada gue membesarkan tempat kerja gue dan apa yang gue kerjakan, gue bawa secara umum aja deh. Jadi kan di bidang molekuler ini kan gak cuma di RSKD dan gak cuma di molekuler, pokoknya penelitian yang dijalani oleh karena gue di bawah Kemenkes, yang dibawahi oleh Indonesia deh. Gak cuma di Kementerian Kesehatan, gak cuma di Kementerian Pertanian, kita fokus di bidang molekulernya. Jadi bidang molekuler itu kan sekarang memang fokusnya ke arah genetika kan. Mau kalau misalnya kesehatan, berarti kita akan meneliti gen-gen yang mungkin ada hubungan dengan kesehatan, dengan penyakit. Itu pun misalnya di pertanian pun juga kita meneliti gen-gen yang berpengaruhi dengan resistensi dalam terhadap cekaman atau mungkin menghasilkan hasil panen yang banyak gitu kan. Jadi menurut gue tuh biologi molekuler itu sangat luas banget, karena nggak cuma kalian bisa fokus ke satu bidang doang, kayak gue nih bisa ke kesehatan udah lagi, kesehatan manusia, ada kesehatan hewan, ada kesehatan apa macam-macam kan. Itu pun dari yang gue sekarang rasakan dan gue lihat itu banyak permasalahan ilmiah yang sebenarnya itu belum ada jawaban, yang belum ada solusinya gitu. Sedangkan biolog kita tuh di Indonesia tuh nggak banyak. Jadi menurut gue tuh potensi kita sebagai biolog di Indonesia itu sangat amat luas gitu.
selama kitanya tuh mau belajar, kitanya mau niat, dan kitanya tuh mau kitanya dedikasiin diri kita untuk menemukan solusi di permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia gitu. Jadi menurut gue sih peran terbesar yang gue ketahui, dan emang sejauh apa kita sebagai biolog di Indonesia maupun di manapun bekerja itu sangat besar. Contoh deh, kemarin kita habis kena musibah COVID, ya kan? Terus kena musibah COVID yang dimana tiba-tiba orang masuk lockdown, nggak bisa nyari kerja, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya secara langsung emang dokter dan perawat dan nakes lainnya itu yang paling depan untuk menghadapi itu. Tapi kan mereka nggak bisa sendiri, dan mereka nggak bisa hanya bergantung pada ilmu kesehatan yang udah ada gitu. Mau nggak mau mereka akan bergantung pada kita nih, peneliti biolog yang memang tugasnya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Lagi permasalahan yang cukup darurat, COVID. Kalau COVID itu tiba-tiba nggak ada, kita di dunia itu nggak ada biolog, nggak akan ketemu vaksin gitu. Vaksin itu nggak akan ada. Karena dokter itu walaupun sejago-jago mereka, sebisa mereka, ya mereka kompetensi mereka dalam mengembangkan vaksin atau meneliti hal tersebut, mereka nggak cukup kompeten. Mereka butuh biolog gitu. Jadi menurut gua perannya sangat tinggi. Apalagi nanti kalian nanti mau fokus ke biologi molekuler, kita nggak tahu nih di masa depan akan ada permasalahan apa. Tiba-tiba ada masalah misalnya pandeminya pada pangan misalnya, tanaman pangan pada nggak bisa panen, ada kerusakan pangan, ada hama ini, hama itu, kan berarti kita nggak bisa diem aja. Kita sebagai biolog yang ada di bidang biologi molekuler harus kembangin dan harus cari solusi supaya masalah tersebut bisa diatasin gitu. Jadi menurut gue perannya sangat besar sih. Jadi gue harap nih pendengar di bioteknologi UI dan bioteknologi lainnya, dan host-host dan juga anak tim bio, semoga sih mau mencoba dan mau turun ke dunia, nggak usah bidang biologi molekuler deh, ke dunia litbang, penelitian dan pengembangan, karena memang tempat mainnya itu di situ. Oke, berarti emang perannya ini tuh sangat besar dan sangat luas ya Bang, karena hampir di seluruh dunia bahkan seluruh makhluk hidup itu berkaitan juga sama biologi molekuler gitu. Kan Abang sekarang kerjanya di yang tadi di rumah sakit itu ya. Kira-kira di situ kalau buat magang gitu atau freelance itu ada nggak sih Bang? Jadi kemarin tuh gue habis ngurus salah satu angkatan 2020 tuh ada yang mau magang di sana, ya kan. Jadi ini gambaran secara luas dulu ya. Magang itu kan sebenarnya kalau tempat kerja yang ini kan BLU ya, Badan Layanan Umum milik negara. Biasanya itu kalau magang KP itu bayar. Tapi kalau misalnya ada MOU sama kampus kerjasama, itu biasanya gratis, dan itu biasanya magang plus penelitian gitu kan, sepaket. Nah tapi kalau mau begitu biasanya nggak bisa satu orang doang tuh. Karena tempat gue tuh butuh orang banget. Sedangkan ya kan kita nggak mungkin buka lowongan tiap bulan, tiap hari, tiap minggu kan. Maksudnya kita buka kerjaan cuma setahun sekali. Sedangkan tuh kerjaan makin banyak gitu. Tempat gue tuh sekarang lagi krisis banget orang gitu. Makanya kita lagi banyak terima mahasiswa KP. Januari tuh ada dari Poltekkes 3. Februari itu rencananya nih biotek kalau misalnya diterima MOU-nya kita mau jadi Februari. Maret itu dari UI. Jadi tuh kita tahun depan tuh pengen banyak yang magang. Kerjaan lagi bebas deh. Makanya kalau misal lu pengen magang, siapa aja list aja dulu, ntar bisa gue bawa ke Karisa, gue bisa bawa ke tempat gue juga RSKD supaya bisa diurus nanti buat perizinan KP-nya gitu. Aku mau nanya nih Bang, apa sih pengalaman waktu Abang organisasi selama masuk kuliah itu ada pengaruh nggak terhadap karir Abang sekarang? Sepenting apa sih organisasi di dunia kerja gitu. Jadi sebelum gue diterima di RSKD, gue daftar di tempat kerja gue tuh di nama tempatnya Kido.id, itu tempat ngajar. Itu hal yang ngebantu gue untuk bisa dibilang tuh masuk tanpa tes macam-macam. Itu kan pengalaman organisasi gue. Gue inget banget waktu itu gue lagi wawancara bahasa Inggris. Setelah itu tiba-tiba dia ngelihat CV gue, dia ngelihat list pengalaman gue di organisasi.
Jadi waktu 2017 gue menjabat di Himabio. Awalnya gue sebagai peserta, tapi karena ada problem di kepala departemen gue, waktu itu Kapopi gue nggak salah, nggak bisa lanjut. Akhirnya gue ngegantiin beliau dan gue dijadiin kepala departemen di Himabio. Itu harusnya tuh gue di situ sebagai anak 2017, tahun gue itu biasanya masih jadi anggota gitu. Dan gue di situ tiba-tiba tunjuk jadi kadep, yang dimana berarti gue harus lapor, harus berinteraksi sama sesama kadep yang di atas gue gitu. Udah di situ gue udah jadi kadep baru 2017 gitu. 2018 gue daftar jadi BEM, sama gue daftar jadi anggota. Udah lah gue jadi anggota aja, capek gue jadi apa kalau jadi kadep lagi, kemarin capek gitu. Daftar di BEM jadi di Medkominfo kalau nggak salah gitu. Enggak, lu masih humas gitu. Gue daftar humas aja dah, gue jadi anggota. Daftar, terus nggak lama gue dipanggil sama KBM waktu itu, Bang Nuk, kalau kalian kenal, Bang Nugroho Ganda. Dan dia bilang gitu, dia nanya, buat gue habis sharing-sharing nih sama angkatan bawah, angkatan atas, angkatan gue gitu. Gue kan lagi nyari wakil. Dan gue pengen wakil di BPH ini tuh, waktu itu kita semua prodi ada, waktu itu pangan dan gizi belum ada kan. Gue mau gue di Infor, nanti sekretaris gue ada yang dari Elektro, ada yang dari Indus, ada yang bendahara gue di Indus. Nah wakil gue pengen gue nyari, gue bingung tadinya mau Elektro atau mau Bio, dan gue akhirnya nanya kan. Gue nawarin beberapa orang, tapi beberapa orang ada yang memang merasa nanti cocok gitu. Dan waktu itu akhirnya gue beberapa orang ngasih nama lu buat sebagai wakil. Lu nyanggupin diri nggak jadi wakil? Jujur pas gue ditanya awal gitu gue nggak sanggup, karena gila gue daftarnya jadi anggota terus tiba-tiba ditunjuk lagi jadi wakil. Sebelumnya aja gue jadi anggota, ditunjuk jadi kadep aja gue kewalahan gitu. Bukan kewalahan sih, banyak yang gue mungkin harusnya dipelajarin pada tahun kedua, gue pelajarin tahun 1 yang capek gitu. Sedangkan gue jadi asprak, gue jadi asdos pula, jadi wah kerjaan gue capek banget gitu. Dan praktikum cukup banyak. Awalnya gue bingung, gue sanggupin nggak ya, gue bisa nggak ya. Ya udah bang, gue minta waktu deh sampai sore. Kebetulan siang kan, ntar sore gue kabarin lagi. Kalau masih di lab sini ntar gue naik. Gue mau praktikum, gue mikir. Terus gue mikir lagi, ya udahlah. Lagi pula di S1 ini emang tempat gue bisa berorganisasi. Karena setelah ini gue lulus jadi S2 pun udah nggak kayak gini lagi gitu. Gue udah nggak punya kesempatan. Gue keluar kampus pun ikut organisasi. Jadi ya organisasi kan udah bukan ormawa lagi, ormas berarti akan berbeda lagi. Jadi gue mikir ya ini kesempatan gue ya sekarang aja. Ya udahlah, bukan mau nggak mau sih. Akhirnya gue merasa daripada gue buang kesempatan yang udah dikasih sama Allah, ya deh gue ambil gitu. Bang, gue sanggup, insya Allah gue bisa gitu. Dan akhirnya di situ gue jadi diangkat jadi WKB, wakil ketua BEM. Setelah itu gue udah tahun selanjutnya gue nggak lanjut karena gue tahun jadi DPM kan gue nggak mau, karena gue harus skripsi waktu itu. Dan akhirnya gue dikasih jalan, gue akhirnya menjabat, walaupun ini sebenarnya gak ada hubungan sama kampus, tapi gue akhirnya menjabat lagi di keluarga alumni SMA gue. Jadi gue merasa udah di kampus gue udah kelar, gue udah mengabdi. Sekarang mungkin gue mengajukan lagi ngambil pengalaman lagi di luar gitu. Ya udah gue ngambil kesempatan lain dan jadi salah satu anggota. Gue jadi sekretaris kedua di keluarga besar alumni SMA gue. Nah jadi bisa dibilang dari tahun gue 2017 sampai 2021 itu gue nggak putus di organisasi. Pas makanya balik lagi ke acara ceritain tadi lagi, pas HRD ini ngelihat list organisasi gue, dia bingung, lu udah lulus, IPK lu segini ya, alhamdulillah sudah nggak gede-gede, cuma IPK lu segini, tapi lo organisasi nggak putus dari 2017. Ya gue bilang jujur aja enggak, saya emang orangnya seneng aja organisasi gitu, makanya saya lanjut terus gitu. Dan akhirnya menurut dia tuh, oh berarti ini orang tuh udah punya pengalaman, walaupun pengalaman kerja gue belum banyak gitu, tapi sebenarnya gue punya pengalaman kerja sama orang, yang dimana gue berarti bekerja untuk, kan namanya organisasi kan berarti kita punya tujuan, kita bareng-bareng. Arti organisasi itu berarti kan kita pasti bukan orang yang bekerja untuk memenuhi suatu tujuan. Jadi orang-orang kan pas HRD tahu gue punya pengalaman organisasi selama 4 tahun,
dia anggap oh berarti ini orang udah cukup punya pengalaman dan kalaupun nanti bekerja di sini gue rasa nggak akan kagok gitu. Dan akhirnya bener gue diterima. Harusnya tuh gue masih tes lagi, tes psikotes atau apa gitu gue lupa. Cuman karena udah ke-convince sama pengalaman gue, alhamdulillah akhirnya gue nggak tes, gue langsung diterima. Dan nggak beda jauh juga pas di RSKD, gue dikasih tahu pas lagi wawancara user, sempat dipuji juga, bilang pengalaman organisasi banyak banget, nggak capek? Enggak kak, alhamdulillah gitu. Enggak mas, enggak pak, karena memang orangnya demen organisasi gitu. Berarti udah berapa tahun gitu, terus udah kerja berapa tahun, sedangkan gue pengalaman organisasi 4, kerja cuma setahun doang. Menurut gue berarti gue kayak nggak lolos deh, kayak gue nggak akan mungkin bisa kerja di sini, karena menurut gue orang-orang pasti nyari pengalaman kerja dibandingkan pengalaman organisasi gitu. Dan akhirnya gue keterima. Pas gue keterima, gue masuk ke kantor berapa bulan kemudian, ya gue cita-cita dong orang user ini kan berarti senior gue pas kan gue kerja ya. Gue tanya mereka, lu kenapa sih mau nerima gue kan maksudnya ya pengalaman kerja gue nggak banyak dibandingkan orang-orang di luar sana mungkin yang pengalaman kerja di lab covid yang gue nggak pernah di lab covid gitu kan. Itu gue bingung kenapa yang mereka nggak diterima, gue nggak diterima, gue diterima, sedangkan gue pengalaman kerja aja cuma ngajar, bukan kerja di lab pun gue jadi asdos doang, bukan jadi peneliti. Udah ceritain lah ya, lu maupun pengalaman kerja lu nggak banyak, tapi lu pengalaman bekerja sama orang nggak dikit gitu. Organisasi lu banyak, lu kerja sebagai pengajar, ya gimana berarti lu nggak cuma interaksi sama orang doang, murid-murid lu banyak. Terus jadi asdos, berarti asdos kan betul ngurus mahasiswa juga, ngurus prodi juga gitu kan. Jadi alhamdulillah untuk pengalaman organisasi itu nilai plus banget buat kita. Jadi ya mungkin gak cuma gue doang, gue yakin banyak alumni di luar sana yang di Biotek maupun di FST itu pasti sangat terbantu dengan pengalaman organisasi mereka gitu kan. Ya kayak contohnya deh yang gue lihat sekarang nih angkatan gue, Bang Raffi Aldi, kalau kalian kenal, itu sekarang pekerjaannya sangat bagus, yang bisa dibilang tuh di perusahaan internasional. Karena kenapa? Selain emang dia orangnya supel, orang yang emang pinter, dia pengalaman organisasi banyak banget, dan pengalaman kepanitiaannya juga banyak banget. Jadi orang yang sangat amat ahli dalam berorganisasi. Ya contoh kedua tadi kayak Bang Nugroho Ganda, KBM waktu itu. Sekarang pekerjaannya cukup tinggi, dan itu pun kebantu oleh apa? Karena pengalaman di organisasi gitu. Dan kalau gue list semua alumni di Biotek, di FST yang emang punya pengalaman organisasi yang banyak, gue yakin pasti pekerjaannya sekarang juga lumayan bagus juga gitu. Cuman ya mungkin kalian pernah dengar omongan ini di historis atau di mana gitu. Organisasi sama akademi itu kayak nasi sama lauk. Lauk itu organisasi, nasi itu akademik ya. Kalian bisa makan nasi doang, tapi nggak enak, nggak ada rasanya gitu. Ya hambar bisa dibilang. Itu kalau punya kalian akademik doang, tapi organisasi nggak ada. Kalian bisa makan lauk doang, nggak pakai nasi, cuma nggak kenyang. Jadi kalau kalian benar-benar cuma fokus ke organisasi doang, ya pasti nggak akan kenyang gitu. Jadi harus dua-duanya ada. Secara akademik kalian harus bagus, dan secara organisasi kan bagus juga. Jadi akhirnya balance gitu. Jadi memang peran organisasi itu sangat penting juga, tapi jangan juga sampai kalian lupa sama ya akademik kalian juga gitu. Karena kan gimana pun juga kalian butuh ijazah dan IPK untuk daftar di kerja dimanapun gitu kan. Jadi kalian udah punya itu, plus kalian punya organisasi, gue yakin nyari kerja tuh nggak sesusah yang orang-orang di luar sana lah bisa dibilang gitu. Oke Bang, berarti emang pengalaman organisasi itu penting banget buat karir ya Bang, karir siapapun itu. Jadi kayak Bang tadi bilang, kayak kalau kita fokus ke akademis saja bisa, cuman kayak ya kurang seru atau kurang menantang. Dan lagi pula juga belajar organisasi pun bukan suatu hal yang mengganggu gitu, asal kita sendiri bisa bisa mengatur waktunya, bisa menjalankan dengan baik kayak gitu ya Bang. Jadinya ya alhamdulillah sama pekerjaan malah makin bagus gitu, kayak Bang Boti atau kayak tadi Bang Raffi Aldi, dan alhamdulillahnya pada keren-keren semua ya Bang. Alhamdulillah. Ya Bang, nggak kerasa nih Bang, kita kayaknya ngobrolnya udah lumayan lama nih ya Bang. Seru juga gitu pengalaman gitu. Iya ternyata lumayan ya.
Oke, mungkin Ya nggak apa-apa lah. mungkin ini Bang, sebagai penutup podcast kali ini, boleh kali Bang kasih pesan dan tips gitu buat teman-teman pendengar podcast kita yang mungkin berminat ambil penelitian di bidang biologi molekuler. Boleh. Jadi mungkin gue ngasih, kalau boleh gue melewatin permintaan sedikit, gue akan ngasih tips nggak cuma untuk orang yang pengen ke bidang biologi molekuler doang. Ini tips mungkin untuk semua anak biotek yang sedang aktif dan sedang meniti ilmu nih di Biotek UI. Kemanapun kalian akan fokus, mau kalian ke biologi molekuler, mau ke mikrobiologi, mau ke konservasi, serah, itu pilihan kalian. Tapi tolong fokus dan kalian coba kemampuan kalian secara praktek, secara hands-on itu harus ada. Jangan cuma ngandelin kalian bisa belajar di kelas, cuma bisa secara teori doang, tapi pas secara praktek kalian nggak tahu apa-apa, percuma gitu. Karena kan kalau kalian kerja nanti, kalian kerja bukan kalian ditanya sama bos, 2 tambah 2 berapa? Luas dari segitiga sama kaki berapa? Kan enggak. Kalian akan disuruh sama bos tuh secara hands-on pekerjaan kalian. Kalian disuruh untuk PCR, kalian disuruh misalnya untuk pengamatan, kalian disuruh ngamatin burung elang di Pangandaran, atau kalian suruh misalnya kalau pertanian kalian suruh ngembangin bibit apa, itu kan hands-on semua. Jadi pesan gue untuk semua yang nggak cuma ke biologi molekuler, tapi biologi molekuler juga sih sebenarnya paling paling utama, jangan remehkan praktikum, jangan remehkan kemampuan hands-on dalam biologi ya, khususnya di bioteknologi. Karena semua apa yang kalian pelajari yang akan kepake nanti bukan teorinya. Teori sih kan kalian pakai gitu untuk ya dasar dari apa yang kalian lakukan, teman kan semua kembali ke apakah yang kalian kerjakan di kerjaan kalian nanti gitu. Jadi semoga podcast hari ini yang gue berikan secara singkat ini, secara singkat dan cepat ini bermanfaat. Semoga juga bisa bisa menginspirasi orang-orang. Karena kan gue sebagai alumni pun punya inspirasi dari alumni gue gitu. Jadi semoga bisa memenuhi inspirasi kalian-kalian nih pendengar. Dan ya buat host juga sukses terus. Semoga bisa lancar semuanya di kampus. Oke, alhamdulillah makasih banyak ya Bang atas pesan-pesannya dan tips buat teman-teman semua gitu. Semoga semuanya yang mendengarkan podcast pada kali ini dapat termotivasi dan bisa mengikuti jejaknya Bang Mutis untuk melakukan penelitian di bidang biologi molekuler atau di bidang manapun itu. Amin. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Sampai ketemu lagi.